Sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di Kathmandu, Nepal. Selain karena maraknya korupsi, demo dipicu keputusan pemerintah memblokir semua platform media sosial yang berujung pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli. Kerumunan mengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru-hara saat barisan menuju gedung parlemen. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal. Sementara polisi merespon dengan meriam air, gas air mata dan peluru tajam saat massa berusaha memanjat pagar gedung parlemen. Lebih dari 100 orang, termasuk 28 petugas polisi dirawat karena luka-luka. Sementara beberapa pengunjuk rasa mengangkut korban luka ke rumah sakit dengan sepeda motor. Asap besar menutup Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu pada hari Selasa. Karena kebakaran yang terjadi di tengah meningkatnya kerusuhan dan pengunduran diri Perdana Menteri. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa menyusul keputusan pemerintah yang melarang situs media sosial beredar. Otoritas penerbangan Nepal mengeluarkan keputusan untuk menutup penuh bandara internasional akibat protes anti pemerintah di lembah Kathmandu. Pasukan nasional dikerahkan ke bandara untuk menjaga keamanan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di Peru akhirnya tiba di tanah air. Jenazah almarhum diserah terimakan kepada keluarga oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa malam. Jenazah Zetro tiba di tanah air dengan menempuh penerbangan sekitar 40 jam dengan rute 5 Amsterdam, Kuala Lumpur, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan serah terima jenazah almarhum kepada keluarga dan turut menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada pihak keluarga. Ya, semua institusi luar negeri merasa sangat berduka dengan kehilangan dan kejadian ini, dan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan tambahan. Semoga itu saja. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta sebelum dimakamkan. Zetro wafat meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Pihak Kementerian Luar Negeri berjanji akan mengusut tuntas atas kematian Zetro, diplomat KBRI di Peru untuk Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Sebelumnya, diplomat KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak orang tak dikenal. Peristiwa terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Ini dari CCTV pemirsa yang di lingkar merah. Kita lihat bagaimana peristiwa tragis tersebut terjadi. Laporan dari media Peru, ini di lokasi distrik Linz pada Senin waktu setempat. Dilaporkan korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru atas nama Zetro Leonardo Purba. Dari tayangan ulang kita lihat ada aktivitas penembakan 3 kali oleh orang bersenjata dan menggunakan kendaraan meninggalkan korban beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun dokter menyatakan diplomat itu telah meninggal dunia. Parece la moto. Ahí está la moto solo, mira, ahí está la moto solo. Los dos tienen casco. Espera acá. Y lo remata. Pemirsa, upaya keluarga mengusut tuntas penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP terus dilakukan. Dalam sepekan terakhir, tim penasihat hukum keluarga ADP mendatangi Komisi 3 DPR, Kementerian Luar Negeri, hingga Pusat Polisi Militer atau Puspom Mabes TNI.
Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Mereka meminta bantuan sejumlah pihak mulai dari DPR RI, Kementerian Luar Negeri, hingga TNI untuk mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Selasa 9 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan menemui Puspom TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Bantuan dari Puspom TNI diharapkan bisa membuka lebih lebar penyelidikan yang dilakukan polisi. Pasalnya, TNI dinilai memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni, serta didukung intelijen yang baik. Sehari sebelumnya, pada Senin 8 September 2025, penasihat hukum keluarga Arya Daru bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam pertemuan yang digelar tertutup ini, Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk penyelidikan lanjutan kematian Arya Daru. Bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlo. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasihat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu. Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Rabu 3 September 2025, tim penasihat hukum keluarga Arya Daru menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR diharapkan dapat menyingkap kejanggalan-kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan tindak pidana. Namun, Polda Metro Jaya terbuka untuk mendalami kembali kasus kematian ADP jika terdapat informasi baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita akan informasi berikutnya, pemirsa. Aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang negeri. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.